9, tidak boleh dicampur sama Dek Nur. 9, 10, 11, 12. Saudaraku, hari ini Dek Sanum mau ngaji surat Al-Waqiah. Tadi waktu saya sholat ya, Dek Sanum ngaji sendiri di belakang. Oh subhanallah. Nomor kita lawan 2. Nomor 6. Nomor 6. Ton, tutup, Bapak mau kultum. Ya udah teman-teman, Dek Sanum mau ke kamar dulu ya. Mau main rumah-rumahan sama Mbak Aini. Sekarang Baba mau kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Gus Nur, di satu ceramah Gus Nur bilang tidak punya turunan kiai, tidak punya nasab kiai, bapak mbah semua pendekar. Terus di video yang lain Gus Nur bilang semua mbah-mbahnya kiai. Ini yang mana yang bener? Kan memang kalau ya kan parah gendok itu duniaku. Nah jadi dulu tiada hari tanpa demon, tiada hari tanpa ngaspo. Jadi ngancam saya kalau dalam 1 minggu saya nggak tersungkur jangan panggil nama saya Ujang Bustomi, kan gitu intinya. Gimana supaya besok mobilku sudah 1, gimana supaya besok jadi 2, rumahku sudah 1, gimana supaya besok jadi 3, istriku baru 1, gimana besok jadi 4, itu loh. Cek sound. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ada punya pisau nggak hitam? Coba carikan, coba. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was-sajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu. Ya teman, jadi lagi prepare kultum loh. Jadi hidup dari tadi kamera. Sini nak. Abi nunggu di sana. Ya apa pakai ini, apa pakai ini? Hitam biar gak sama hitam. Yes, ini. Sama ini pohon bertiga. Oke. Oh, Mbak ini Dek Sanum. Tadi waktu Baba sholat Isya, Baba dengar Dek Sanum nyanyi apa? Kok nyanyi? Ngaji surat Al-Waqiah. Subhanallah. Idza waqa'atil waqi'ah gitu nak. Saudaraku, hari ini Dek Sanum mau ngaji surat Al-Waqiah. Tadi waktu saya sholat ya, Dek Sanum ngaji sendiri di belakang. Subhanallah. Terus barusan waktu saya mau kultum, Dek Sanum pesen, Baba, jangan kultum dulu ya, tunggu Dek Sanum gitu katanya. Ya udah, akhirnya sambil prepare. Ya, siapa temannya, adik-adiknya? Assalamualaikum. Mbak ini aja sebelah. Baba, apa ini nih?
Sama 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi Dek Sanum tadi ngaji di situ. Baba habis kutum Dek Sanum ngaji surat Al-Waqiah. Sekarang ayo kita ngaji. Ayo Pak sama-sama ngaji. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa waqa'atiha kadibah hafidatullah fi'ah idalujjatil alulujjah wa busyatil jibalu bassa fakanas haba ammum bassa wa kuntus awasan salasa wa ashabul mayatimah ashabul mas'ama bayu berdua wakabisku nasabiku udaikal muqallabun fi jannatin na'im sulatum minal wali halaqalilum minal ahilin khairum mahdun. Sudah hafal nggih. Ya udah Allahumma fir'an udah setelah baca Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dakilna minhu ma nasila wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atlam fannaha waja'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin subhanaka inni kumilad dolimin. Amin. Mbak di sana mau ngomong. Loh, saya mau ngomong. Bapak mau kultum pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek Sanum lagi di rumah Saujajar. Rumah Saujajar mana ya? Saujajar nomor Jalan Cicarawun 2. Nomor Cicarawun 2. Nomor 6. Nomor 6. Pun tutup Bapak mau kultum. Ya udah teman-teman, Dek Sanum mau ke kamar dulu ya. Mau main rumah-rumahan sama Mbak Aini. Sekarang Baba mau kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Mbak ini gak ngomong sama sekali. Mbak ininya pemalu. Ya udah, ayo Bapak mau kultum. Masya Allah. Awas kabel. Ya saudaraku, alhamdulillah. Ya begitulah kita menjalani stay at home. Alhamdulillah. Ya udah, yuk kita mulai ya. Saya buka dikit pintunya. Hari ini kita akan ngobrol santai ya. Jumat, khusus Jumat kita akan bahas bisnis. Senin sama Kamis kita akan bahas tanya jawab di IG ya. Nah di luar itu kita akan bahas politik, budaya atau apapun lah ya. Insya Allah kurang lebihnya begitu.
ya daripada nggak ada konten sama sekali kan, nyapa dulur, nyapa temen ya. Tapi ya nggak jauh-jauh dari politik ya, nggak jauh-jauh dari apa kondisi situasi bangsa yang kita cintai ini. Dan Anda tahu kan posisiku posisi oposisi, jadi jangan cari baiknya rezim di sini, nggak ada. Kan sudah jelas kalau Anda mau cari baiknya rezim jangan di sini, karena di pengamatan saya nggak ada baiknya rezim. Nah, makanya cari di channel yang lain kan begitu. Karena di sini memang tugas saya, panggilan batinku memang ya saya anggap jihad, mengkritik, menilai, mencari keburukannya. Sebenarnya kalau ada kebaikannya nggak apa-apa sih diungkap ya. Cuman kan analisis saya kan belum nemu kebaikannya kan begitu. Makanya yo eleto. Dan itu aku terima konsekuensinya, resikonya aku tanggung. Dilaporkan, disidik, disidang, habis biaya banyak, dibully sama pendukungnya, sama satu kolam itu kan dipotong-potong video, dikompilasi video bulan kemarin dikompilasikan dengan sekarang, digaduk-gaduk no ya, seolah-olah terus pelin pelan gitu kan. Gak apa-apa video tahun kemarin digaduk-gaduk no dibuat parodi kan, ada yang lapor ke saya, nggak masalah karena memang tidak ada waktu ngurusi mereka. Bukan pelin pelan saudaraku ya. Kadang-kadang orang ceramah itu kan memang beda. Contohnya ya, tak kasih contoh. Saya ada orang tanya baik-baik sama saya, Gus Nur, di satu ceramah Gus Nur bilang tidak punya turunan kiai, tidak punya nasab kiai, bapak mbah semua pendekar. Terus di video yang lain Gus Nur bilang semua mbah-mbahnya kiai. Ini yang mana yang bener? Kan memang kalau video dua yang beda dimensi ruang dan waktunya ini ketemu tangan yang jahil, otak jahil, digaduk, digabung, ya kayak parah kan gitu ya. Sebenarnya sama, di Al-Quran juga ada teman. Di Al-Quran itu banyak. Allah berfirman, aku ciptakan manusia dari air, ya kan? Ya apa itu ayatnya, falyanzur mimma khuliqu mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wa taraib. Jadi aku ciptakan manusia dari air sulbi ya, dari air lah intinya, dari air sperma. Tapi di ayat lain Allah berfirman, aku ciptakan manusia dari tanah liat, dari tanah lempung. Mana yang benar? Bahkan di suatu riwayat Nabi Muhammad pernah ditanyai sama kaumnya ya, sama orang, ya Rasul, saya kalau pakai gelang ini boleh nggak? Rasul menjawab, nggak boleh, itu imanmu bisa tergelincir gitu. Nggak boleh, dibuang sama orang itu gelangnya itu. Dapat berapa jedah ya, lain waktu ada orang lagi nanya, ya Rasul, saya boleh nggak pakai ini gelang? Hampir sama pertanyaannya. Terus Rasulullah menjawab boleh. Lu kenapa yang satu bilang tidak boleh, yang satunya bilang boleh? Nah, dalam hidup ada seperti itu. Nah, jadi kalau masalah tadi yang orang nanya sama saya itu katanya nggak punya keturunan kiai, semua mbah-mbahnya pendekar, terus tiba-tiba sekarang ngomong kiai. Nah, jadi gini saudaraku ya, sebelum saya ngomong materi, nggak apa-apa ya, 40 menit ya. Jadi saya ini kan masa kecil kan rumit ya, orang tua firaq, orang tua cerai. Dari umur 3 tahun apa 4 tahun saya dibawa abah melanglang buana. Jadi masa kecil rumit lah ya, broken ya. Nah, terus bertahun-tahun sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, sampai usia segitu aku nggak ngerti ibuku itu orang mana. Tahu-tahu begitu aku sudah mulai bisa berpikir, tahu-tahu Suginur orang Banten. Loh, dari mana kok lahir kata-kata Banten? Oh, ternyata abahku seniman debus. Jadi sehingga umum lah
Banten. Debus kan Banten, khas kesenian Banten. Tahun segitu abah saya itu seniman debus nomor wahid di Indonesia. Tahun segitu sama Pak Ribut dari Kediri, Pare ya. Tahun segitu lah ya. Seluruh majalah-majalah Liberty, majalah-majalah klinik-klinik itu wajib ada fotonya abahku itu. Gus Tom Jack, pemain debus. Nah, sehingga otomatis oh Gus Nur Banten. Sampai sekarang KTP ku Banten. Banten. Jadi aku menemukan jati diri, menjalani proses hidup yang rumit itu setauku aku ini Banten. Ibuku Jogja, aku Banten. Udah itu yang aku tahu. Maka KTP ku KTP Banten. Gitu kan, Pandeglang. Terus sampai jadi mubalik, dakwah kubur, macam-macam sampai baru kemarin itu mulai ada selentingan sebenarnya. Gus, sebenarnya bapakmu orang Bangil, tapi darah Madura. Itu sudah lama, tapi kan nggak tahirokan, ngapain juga kan gitu. Sampai suatu ketika saya di Mekah ketemu Habib Rizik. Nah, Habib Rizik bilang gini sama saya, Gus, sampean orang mana? Probolinggo, Bib, gitu. Ibu Jogja, gitu. Tapi bapak sih Bangil gitu. Cuman kok Banten saya juga Allah alim bisawab. Orang taunya seorang Banten. Nah, Habib Rizik tuh bilang gini sama saya, Gus, jadi bapakmu siapa namanya? Bapaknya Gus Nur. Dipanggil Gus Tom Jack, Bib. Gitu. Bapaknya Gus Tom Jack ada Mbak Nur Rahmat. Bapaknya Mbak Nur Rahmat, wah enggak tahu saya, Beb, hanya segitu, itu pun saya enggak tahu, Mbak. Terus Mbak Nur Rahmat dikubur di mana orangnya? Insya Allah di Bangil. Itu terus Habib Rizik bilang gini, Gus, coba kalau sudah pulang umroh ini cari nasab, cari nasabmu, cari mbah-mbahmu. Ya Allah lebih sawab, saya akan ngikut terus videonya Gus Nur itu. Ya mungkin salah feeling saya, tapi kayaknya Gus Nur ini kan sudah lepas kontrol ini. Kalau bahasa vulgarnya itu udah putus surat takutnya ini. Ini kalau nggak ada gen mbah-mbah yang pemberani nggak mungkin loh Gus. Cobalah cari nasabnya, siapa tahu manfaat. Gitu loh saudaraku. Dari dulu banyak orang nyuruh saya cari nasab. Udah kan otomatis itu kan. Tapi ya wallahualam nggak masuk. Begitu Habib Rizik yang ngomong masuk. Nah, pulang dari Mekah baru saya mulai riset, mulai observasi. Sampai ketemulah Dimblige itu. Kan tak upload di YouTube itu. Itu kan jadi saya tahu begitu, saya potong aja ceritanya biar nggak panjang-panjang ya. Jadi begitu ketemu 1, 2, 3, 4 ketemu semua, nggak lama prosesnya tuh. Lu kena semua akhirnya. Ternyata yang di Bliga itu, ya boleh dibilang satu kampung itulah saudara semua. Dan ternyata kan nyambung memang. Itu yang kemarin videonya tak upload di rumahnya Pak Juri itu. Pak Juri itu masih saudara kandung sama Mbah. Wah, akhirnya kena semua, bujuk kena semua. Dan barulah saya tahu bahwa ternyata memang banyak ustadz, banyak gus, banyak bindere, banyak kiai, mbah-mbah saya. Tahunya baru kemarin itu setelah pulang umroh itu ketemu Habib Rizik itu. Ya coba dicek di Munjia Channel itu. Rentan waktunya tuh berapa tahun, berapa bulan atau berapa tahun itu. Jadi ya baru saya mulai apa istilahnya ya, oh ada rasa bangga, ada rasa haru. Oh, ketemu sekarang mbah ponaan mau jadi sepopo dupopo, ketemu kabi, ya Allah. Ya banyak binderahnya, banyak kiainya, banyak, masya Allah. Udah saya percepat ya. Jadi bukan pelin-pelan, memang ya kalau antum percaya sih, kalau nggak percaya nggak apa-apa ya. Saya itu apa istilahnya, nggak ada settingan dalam hidup saya. Dulu memang iya, kalau dalam bahasa jualan obat itu, dalam bahasa dakwah itu, hidupku tiada hari tanpa demon. Kalau orang-orang jualan obat ngerti itu demon itu apa. Demon, orna, ngaspo, nyuwing,
ya kan, parah, gendok, itu duniaku. Nah jadi dulu tiada hari tanpa demon, tiada hari tanpa ngaspo, tiada hari tanpa nyuwing, tiada hari tanpa bohongi orang. Begitu kena momentumnya hijrah, sudah. Nah makanya gini, oke sudah ya, saya langsung masuk ke materi aja ya. Makanya kemarin ada yang nanya, Gus Nur, dia nyebut nama, tapi saya nggak usah sebut di sini ya. Menurut Gus Nur tuh bagaimana? Si fulan. Ya anggaplah yang suka-suka itu ustadz apa dukun. Kalau boleh saya sebut namanya satu aja ya, yang namanya Ujang Bustomi itu dari Cirebon. Dan lain-lainnya kan ada itu. Jadi coba antum jelilah teman ya. Jadi ada orang memang ada yang baru kenal YouTube, baru merasakan sensasinya di komen, sensasinya dikasih like gitu kan, sensasinya dipuji itu kan, akhirnya kan seneng gitu, dikit-dikit posting, dikit-dikit upload gitu kan. Saya sudah berada di fase itu gitu kan. Wah, upload ngevlog gitu kan, karena seneng di komen tuh, seneng rasanya. Terus dan itu nggak pandang usia, ada yang masih belia seperti nemu mainan baru, ada juga yang sudah mbah-mbah ya baru nemu mainan itu jadi ya seneng ngevlog terus kan, cerita apalah itu. Nah ada konsepnya macam-macam, ada yang konsepnya dukun, ada yang konsepnya paranormal. Nah, oke, karena dulu Bustomi juga pernah bahas aku, bahkan pernah nantang aku, jadi nggak apa-apa lah untuk mengimbangi tak sebut namanya. Ada yang nanya ke saya, Gus gimana menurut Gus Nur Bustomi itu, Ujang Bustomi itu ya. Jadi gini saudaraku ya, sekarang tahun 2020 ya, tahun 2001 itu saya sudah total hijrah. Nah, ya boleh ngarani bahasanya ya. Intinya gini, 10 tahun 15 tahun yang lalu aku seperti dia. Jadi aku di fase dia. Makanya aku kadang-kadang heran. Ya lucu, geli gitu kan. Tapi kalau Anda nanya ke saya, ini kan objektif ya. Kalau Anda nanya ke saya, jauhi orang itu. Bullshit. Satu aja hujahnya ya. Dalilnya satu aja. Kan dia pernah ngunggah video manggil saya pakai bahasa ngapa, suge nyocot eranya kan nggak ngerti aku bahasanya deh. Nyocot ero delengen ya, suge ngancam saya. Mon 1 minggu apa ora tersungkur kue ojo celuk Ujang Bustami jeneng, kan kurang lebih begitulah. Jadi ngancam saya kalau dalam 1 minggu saya nggak tersungkur jangan panggil nama saya Ujang Bustomi, kan gitu intinya. Itu kan bahasa-bahasa demon, itu bahasa-bahasa dawa, itu bahasa-bahasa 20 tahun 25 tahun yang lalu tuh hari-hariku seperti itu konsepnya. Jadi yo geli no, keri gitu kan. Dan ternyata kan hoax sampai sekarang sudah setahun aku tambah sehat ini. Tambah sehat, tambah kaya, tambah ganteng. Kok nggak tersungkur? Kan hoax berarti. Jadi kalau Anda nanya ke saya ya udah, kan dia cari uang atau konten atau apa ya nggak apa-apa lah, anggap aja hiburan ya. Saya masih belum ada waktu teman. Kadang-kadang aku tuh terpanggil untuk demon, untuk praktek-praktek lagi tuh. Pakai objek disembur. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Itu rumahnya orang tuh hadap kemana guru? Hadap ke selatan. Ketemu. Ya kan? Kamu siapa? Saya yang menunggu rumah ini. Tae. Gitu saudara. Tahun 2020 bro. Yang penting sekarang tuh akidahmu, imanmu, ekonomimu. Nggak usah klinik-klinik begitu. Wah berapa menit ini rek? Iki ngobrol lagi. Kuota muntek kok. Ya memang nggak ada materinya. Gitu ya.
Jadi itu konsep semua. Ada yang apa namanya, Avenger style. Itu seneng aku. Alibata itu aku seneng. Ya, Gus Baha itu aku ngaji sama beliau, Ustadz Adi Hidayat. Makanya kalau kan ada itu Gus Baha, Gus Nur ditegur Gus Baha dengan sangat keras, ya nggak apa-apa, cuma negur, ya nggak apa-apa. Tanpa ditegur beliau pun sudah banyak negur saya gitu. Wes, tak percepat aja. Nah, saran saya, apa yang berbau gondrong gitu kan, terus penampilan menyan, keris, akik, gitu, dupa, kan nggak apa-apa kan? Ini kan vulgar, kan antum nanya ke saya kan gitu ya. Kan ini kontenku gitu kan, ya, bukan berarti nutup rezekinya orang, enggak. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, kan gitu kan. Terus ya berbau klenik-klenik gitu tuh, jin, tuyul, kuntilanak, gendruwo itu, santet, sihir itu. Hindarilah konten-konten seperti itu, hindari. Cari konten yang bisnis, sukses, revolusioner, imajiner, gitu kan, kreatif, inovatif, produktif, inspiratif. Gimana supaya besok mobilku sudah satu, gimana supaya besok jadi dua, rumahku sudah satu, gimana supaya besok jadi tiga, istriku baru satu, gimana besok jadi empat, itu loh. Wah, begitulah imajinasi. Harta kan gak dibawa mati, ya kata siapa? Mobilmu 10, rumahmu 10, hotelmu 10 bisa dibawa mati. Dibawa atau enggak itu kan tergantung dari mana sumbernya, diapakan, dipakai apa, kan begitu. Rumahmu 10, mobilmu 10, tapi hatimu tidak terpaut sedikit pun kepada hartamu itu, tidak terfitnah, ya aman. Ada orang sakit, bawa antar ke rumah sakit misalkan, ya kan, ada tablik pengajian akbar, bawa jamaah yang banyak, masuk mobilmu nanti ke dalam alam kuburmu, dalam arti energi barokahnya gitu loh. Itu kan orang mobil gak dibawa mati, itu kan karena orang yang menutupi kelemahannya dia aja, pura-pura zuhud, pura-pura qanaah, itu kan dalih aja. Siapa bilang yang ada dibawa mati itu kalau sedekahnya pelit, mobilnya pelit, tetangganya pinjem gak dikasih, itu baru bakhil. Oke saudaraku ya, nah seperti itu. 15 menit saya sempurnakan, ya maksimal 30 lah, 25 lah ya. Nah jadi saya dulu paranormal, saya belum tahu kalau mbah-mbah saya kiai, saya belum tahu, taunya baru kemarin itu. Saya jebol keramiknya orang. Oh, memang kan dulu belum ada Facebook, belum ada YouTube, dan aku juga bersyukur. Untung belum ada YouTube. Sudah ada mungkin ya, tapi aku kan nggak ngerti. Pegawai sipir penjara di lapas Kerobokan Bali itu yang aku paling nggak bisa lupa itu, sama orang Pasarpan, karena begitu berkesan waktu itu. Marmer soalnya. Marmer itu bongkar. Nah, oke, saya sempurnakan biar nggak miskomunikasi. Jadi, Gus, apakah itu asli kok bisa bongkar keramik terus ketemu pocongannya di dalamnya keramik? Padahal yang gali bukan saya, yang gali orang gitu. Nah, jadi gini saudaraku, sebenarnya semua tergantung ke niatnya. Makanya saya juga nggak berani menyalahkan dalam tanda petik paranormal, dukun-dukun yang di YouTube. Saya nggak berani menyalahkan, walaupun saya tahu itu nanti kemana arahnya, endingnya saya tahu. Gini loh teman, modus itu diperlukan. Kita kasih contoh biar nggak bertele-tele. Waktu itu saya di Pasarpan ya, saya di Pasarpan Rangges itu ngobati orang di situ. Yang sakit itu bapak, dah lumpuh gitu. Oke, jadi begitu saya datang kan saya tampung apa masalahnya, keluhannya apa. Nah ternyata keluarganya dia semua itu mengarah ke sihir semua, mengarah ke santet semua. Dan yang diincar itu ada gitu, yang dicurigai. Istrinya ngomongnya santet terus, anaknya santet, dia sendiri juga mimpi buruk terus. Terus kalau jam segini panas, kalau jam segini panas, aneh itu.
Pokoknya jam sekian sampai sekian panas. Kalau udah lewat enggak katanya. Jadi ada jam-jamnya, seperti di timer gitu, seperti di remote. Tapi hati nuraniku yang paling dalam mengatakan bahwa ini tidak santet. Ini enggak sihir, ini enggak ada. Hanya memang salah dari awal. Sakitnya sakit biasa, mungkin pola pikir, pola makan, pola hidup yang enggak sehat, sakit, datang ke kiai gitu kan. Nah makanya balik lagi ke kiai tadi itu, hati-hati datang ke kiai, datang ke ustadz, terus diobati seolah-olah kena santet gitu loh. Sakit endas diobati sikile gitu kan. Wah, dirajah, dikasih telur, dikasih kembang, dikasih minum gotri. Kamu kena sihir karena kamu kena santet. Sebenarnya santet ini rencananya ngantem istrimu, tapi luput kena dirimu. Kan begitu bahasa-bahasanya mereka itu. Itu bahasaku dulu itu. Maka aku, oh salah ini. Sudah, jadi akhirnya sugesti dia itu sudah mendarah daging bahwa dia itu kena santet. Tapi dia nggak sadar bahwa sudah berbulan-bulan sakit itu toh nggak sembuh juga. Sudah fitnahnya nambah nggak sembuh. Saya percepat ya. Akhirnya saya putuskan begini. Oh, dan dia sudah pindah-pindah itu. Satu kiai ke kiai yang lain pindah. Ya sama, air, menyan, dikasih gula, dikasih garam, suruh nabur rumahnya, terus nebus minyak, gembolan, digantung, taruh di bawahnya bantal, segitu-gitu-gitulah. Keris. Kamu masuk ke Pasar Turi, kalau naik bis kota itu saya dulu biasanya turun di kantor pos, dari Bungurasi itu turun kantor pos, dung, langsung ada gang, masuk, blung, masuk ke situ kamu. Semua aksesoris dukun ada di situ semua. Mau minta sikap jimat model bagaimana di situ tempatnya. Oke, kembali ke Pasar Pan. Waduh, ini nggak bisa ini. Ini orang sudah oke, kalau gitu saya ikuti aja alur cerita pikirannya dia. Saya sugesti. Ya mau nggak mau saya membohongi dia gitu kan. Akhirnya saya keluarkan kan gitu kan. Padahal nggak ada. Nah itu loh, tergantung memang ya, tergantung niatnya. Jadi akhirnya waktu itu saya mengeluarkan trik, saya keluarkan lendir, lumpur dari kaki dia, dari jempol dia, tak ikat benang, di ujung benangnya tak kasih kapas, kapasnya dia yang beli, terus kapasnya tak cemplung di air itu, di gelas itu. Ini dulu pernah ditampilkan di ANTV. Mas Agus Blus kameramennya. Assalamualaikum Mas Agus. Sampai sekarang masih ada beliau di Jakarta. Ini dulu pernah tak praktekkan di ANTV ini, pengobatan getar handphone. Jadi Ujang Bustomi belum masuk TV, aku sudah masuk TV. Paranormal pengobatan begitu-begitu itu. Oke. Wah, akhirnya keluar itu. Dan aneh gitu kan, begitu kapas itu mengucurkan darah campur lumpur, orang itu langsung gini, oh astagfirullah, astagfirullah, Gus panas, Gus panas. Memang ini orang sudah keracunan otaknya, ini sudah tersugesti kalau kena sihir. Ya udah tak terusin aja, udah ayo istighfar, istighfar, istighfar. Jadi akhirnya gelas itu penuh dengan lumpur bercampur darah, kayak lendir gitu. Itu trik, nanti tak bongkar kapan-kapan triknya. Dan temen dengan izin Allah ternyata sembuh. Sudah kemana-mana nggak sembuh, tak obati sembuh. Karena sudah tersugesti penyakitnya keluar. Nah ini loh masalahnya saudaraku. Kan boleh sebenarnya. Ya udahlah kalau gitu tak ikuti alur pikiran dia, tak ikuti irama sugestinya dia. Karena dia sudah yakin kena sihir, ya udah. Nah begitu keluar penyakitnya sembuh. Nah di sini baru imanku diuji nih. Kalau nggak kuat iman kan ini sudah terpedaya orang ini. Ibarat kata tak minta mobilnya, tak minta hartanya kan sudah nyoh aja. Di situ masalahnya saudaraku. Kadang-kadang yang iman kita diuji. Nggak apa-apa, trik modus nggak apa-apa. Sejauh niatnya hanya untuk meyakinkan dia, bangun frekuensi sugesti positif boleh. Tapi begitu dia sembuh, percaya sama dirimu ya jangan dimodusi. Jangan nebus keris 1 miliar, nebus kambing 7 juta, apa terus nebus minyak. Nggak ada.
Itu di pasar depan. Nanti kapan-kapan saya keluarkan. Saya buktikan. Oke teman ya, saya akhiri 5 menit ya. Mudah-mudahan. Oke, ini ngobrol santai. Jadi gimana? Sudah ada gambaran belum? Jadi untuk orang-orang yang selalu sibuk memotong-motong videoku, mengkompilasi videoku, ya nggak apa-apa sih. Memang itu nasibmu dan itu takdirmu. Kalau aku kan nggak ngaruh. Emas itu bukan berat aku emas. Emas itu walaupun kamu benamkan ke mulut anjing ya tetap emas. Walaupun kamu hujamkan ke mulut babi ya tetap emas. Nggak ada orang bisa jatuh, bisa naik gara-gara cacian, gara-gara pujianku, nggak ada. Yang bisa menjatuhkan nilai martabat orang, yang bisa menaikkan harkat manusia itu ya karena dirinya sendiri, integritasnya. Nggak ada orang yang bisa menjatuhkan diriku kecuali diriku dan Allah sendiri. Nah, daripada Anda sibuk apa dek ngompilasi video-video lamaku, ya tak kasih saran. Video-videonya rezim ini nggak akan habis waktumu. Negaramu bobrok, negaramu hancur. Tak putarkan nanti ya video ya. Ada orang marah-marah gara-gara memang Cinanya sudah seperti ini di sini. Ada juga yang orang tidak ngerti obligasi itu apa, ngomong bahasa Inggris juga nggak tegas, dan itu gara-gara itu kan sehingga nilai martabat bangsa ini anjlok merosot seperti ini. Ditambah dengan konspirasi busuk, ditambah dengan makar-makar kepada Allah, maka azabnya seperti ini. Oke, kalau gitu saya nggak usah lama-lama. Kalau gitu anu aja dek, video ini nanti Dek Nur tutup dengan tampilkan video-video, nanti tak pilihkan ya. Saya akan, Dek Nur bisa nggak ngambil sebentar aja hard disk kita semua ada di mana? Coba yang Dek Nur inget aja nih. Kalau anda nggak mau, kalau anda anu ya, kalau anda nggak percaya ya, saya dulu kan pernah bilang, coba deh bawa sini semua. Jadi saya mengkritik rezim itu lillahi ta'ala ya, bukan karena kepingin viral, bukan karena kepingin tenar. Kalau di matamu, di mata cebong ya, kalau di matamu aku tenar ya anggaplah itu bonus. Padahal ya jauh sebelum ada rezim ini aku sudah tenar. 2002 itu aku sudah tenar. Aku sudah live Trans TV acara Jelang Siang 2005. Diwawancarai sama Cut Tari. Cuman tak searching di YouTube itu ndak ada. Nggak dimasukkan YouTube sama Trans 7 ya. Trans TV apa Trans 7 waktu 2005. Dijemput saya dari bandara itu sama kru Trans TV itu. Dijemput, ditidurkan hotel, dilayani, dibawa ke studio, didandani, di make up. Ya, belum ada idealisme waktu itu saya. Live dakwah dalam kubur. Kalau nggak salah waktu itu saya nemu lokasi dakwah kubur itu di Kebun Jeruk. Ada kos-kosan luas, saya dakwah dalam kubur di situ. Live. Sudah masuk TV saya. Ya, cuman sekarang sudah beriring umur, usia, terus frekuensi, jam terbang, ya saya udah akhirnya ya udahlah. Nah, kemarin waktu zaman-zaman Pilpres itu ada salah satu TV itu MNC itu telepon saya. Demi Allah wallahi wa rasulih wallahi, dilaknat 7 turunan saya. MNC telepon saya, mau ngasih saya program acara gitu, tapi kan selama masih ada rezim ini saya jangan. Nah ini jadi Anda ngompilasi video itu nggak ada manfaatnya apa. Saya nggak akan jatuh karena Anda buat parodi, ya kan? Karena hidupku tidak ada settingan, hidupku lillahi ta'ala, anakku 4, ya, santriku 300 lebih, itu ngasih makan santri itu kan real, makanya nggak sempat nyeting hidup yuk, karena dulu hidupku sudah penuh dengan settingan, sudah tahu aku iki, mbak tahu aku iki, sudah nggak perlu settingan, itu nggak perlu. Makanya kasihan kalau ada orang yang komentar di akun-akun sampah itu kan, tukang marodi videoku moto-moto, Anda komentar itu tuh kamu sampah. Ya,
Aku punya rumah banyak, punya mobil banyak, punya usaha banyak, usaha tambah lancar. Ya, terus kamu tetap aja komen di situ, nggak gablek ya. Sekarang itu yang penting ekonomi, ilmu, ekonomi, anak, rumah tangga, masa depan tuh gimana gitu. Dan saya kan nggak kenal sama kamu, nggak kenal kan. Aku cuma ngeritik rezim, lillahi ta'ala, apapun resikonya sudah aku tanggung. Nih. Ini satu harddisk ini 1 juta harganya. Paling murah 900. Satu harddisk. Nah, 1. Tak taruh sini ya. 2. 3. 4. 1 tera semua ini. 5. 6. 7. 8. 9, tidak boleh dicampur sama Dek Nur. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Belum yang rusak. Ada berapa? 2 apa 3? 2 di tempatnya perusak harddisk itu. Ternyata 4 juta betulkan kalau harddisk rusak itu. Ya akhirnya nggak tak betulkan. Nah ini. Loh, masih ada ini loh. Ini 1 tera semua, paling enggak 900 lah, tapi ada yang 1 juta. Berapa tadi jumlahnya? Lu lali lek berapa? 15. Ya 15 lah. Ini 15 juta ini. Sebulan 2 kali beli. Nah ini jejak digitalnya rezim semua ini. Kita ini negara besar. Ngapain import ini? Import bawang, import beras, import. Kita ini negara besar. Kita harus punya swasembada pangan sendiri. Ada di sini semua. Nanti ekonominya meroket. Januari ada di sini semua. Saya kalau jadi presiden kabinetnya ramping, nggak usah gemuk-gemuk, ada di sini semua. Nggak akan naikkan listrik, ada di sini. Nggak akan naikkan BBM, ada di sini. Jejaknya digital kalau saya mau. Dan ini nggak dibayar Prabowo, kamu jangan paling dibelikan Prabowo matamu. Beli sendiri. Berarti aku mengkritik rezim itu pakai duitku sendiri. Bukan uangnya Anies Baswedan ini. Ini jejak digitalnya ada di sini semua. Kebohongannya, kebobrokannya. Modal aku ini, bukan buzzer aku ini. Oh sekarang viral tuh, enggak tahu bener apa enggak itu. Buzzer plus merangkap pelacur. Ada di sana, di lingkaran sana itu. Enggak, saya enggak mau bahas itu. Saya punya itu video fotonya rezim yang pegang kemaluannya tuh naudzubillah. Kan saya udah bilang kalau zina saya nggak mau upload, itu aib. Semua jejak digital bobroknya rezim ada di sini semua. Dan sebagian sudah naik ke YouTube semua. Apa yang mau saya sampaikan? Beli sendiri modal sendiri. Ya mending. Aduh ini kalau dipakai beli sepeda motor kan dapat 1. Aku bukan kaleng-kaleng teman. Wes ya. Jadi ngalor ngidul ini tadi ambillah mana yang baik. Saya banyak kekurangan ya. Satu aja kesimpulannya ya. Kalau menurut kamu aku ini munafik. Apa munafik apalagi ya? Apa dek? Munafik apalagi? Menebar kebencian apalagi ya, kiri, nggak sekolah, jual softtek lah apalah. Apapun diriku, aku nggak merugikan rakyat, itu intinya. Apapun diriku, aku nggak merugikan rakyat. Hancurnya negara ini aku nggak terlibat. Justru dari awal aku sudah wanti-wanti, awas, awas, awas. Yang lain sudah ditangkapi semua, penjara semua. Tinggal saya yang belum ini. Udah tak serahkan kepada Allah nanti. Wes ya, cukup kayaknya. Hindari dukun,
Hindari konten-konten yang berbau klinik-klinik spiritual. Kalau Anda mengizinkan saya, ini kan sambil nunggu wabah corona selesai. Jadwal dakwaku sudah menunggu ini. Medan, Lampung sudah menunggu, Solo sudah menunggu. Nah, tapi kalau Anda mengizinkan, aku tak izin sama kamu sudah. Jawab nanti di komen. Boleh nggak kalau aku praktek lagi itu, kayak dukun-dukun di YouTube itu? Boleh nggak? Tak bongkar total, boleh nggak? Kalau kamu boleh, tak praktekkan nanti. Boleh ya? Kayak kapan-kapan kalau boleh tak praktekkan. Gimana caranya nangkap jin, nangkap tuyul, tak ada praktekkan. Wes saudaraku, barakallah, mudah-mudahan bermanfaat, barakallah, mudah-mudahan manfaat. Salam sukses, salam sistem, salam kaya, salam pinter, salam cerdas, salam berdaulat, salam ya wis ngono. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.